pada pagi hari ini Ibu bisa tolong salah satu orang untuk memimpin doanya. Siapa yang bersedia? Silakan. Ya, silakan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sehat semuanya? Sehat. Bisa mulai aktivitas pada pagi hari ini? Bisa. Oke, begitu Ibu minta tolong seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional dulu yang jadi dirijen. Tolong, Terci bisa? Silakan ke depan ya. Yang lain silakan buat diri. Bella hadir, Jessica Hadir. Justin Hadir. Kasih hadir, Christine Eci hadir, Christopher Delano Hadir. Merari Hadir. Jagger Hadir. Geldi hadir, Betty hadir, Marsha Hadir. Rizky Hadir. Evelyn hadir, Linda hadir, Yosef Yohanes Raifin. Ya, semua. Oke, makasih ya. Oke, selanjutnya Ibu mengingatkan kembali, kemarin kita telah mempelajari materi apa waktu di lapangan? Yang kemarin kita bilang itu materi apa? Servis bawah, yaitu permainan bola besar, yaitu dalam aktivitas permainan bola voli. Kemudian hari ini kita sedikit berbeda karena kita di dalam ruangan ya. Kemarin di luar ruangan, hari ini di dalam ruangan. Hari ini materi kita adalah aktivitas fisik dengan pencegahan penyakit. Ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan kalau olahraga itu tidak mutu atau mutlak itu di luar lapangan saja, tetapi bisa di dalam ruangan. Karena olahraga pun itu memiliki praktik dan teori ya. Teorinya di sini. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan untuk materi kali ini. Materinya adalah aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Atau yang pernah dengar penyakit, misalkan kalau dia tidak beraktivitas fisik, ada nggak? Silakan. Ada yang tahu? Atau ada yang dengar nggak sebelumnya? Tak apa-apa, mau salah mau benar tak apa-apa. Silakan. Kalau memang belum ada, belum tahu, bilang ya enggak tahu atau belum tahu. Ya, tak apa-apa. Ada yang tahu? Belum ada ya. Oke. Sekilas tentang aktivitas fisik, yaitu dengan pencegahan penyakit, itu adalah gerakan tubuh
yang dihasilkan oleh otot yang memerlukan pengeluaran energi. Sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Kamu jalan, kamu bergerak, itu aktivitas fisik. Ya. Kemudian Ibu harapkan untuk pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran ini juga bisa tercapai. Ya. Jadi diharapkan kerjasamanya hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kamu bisa memahami peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit ini. Kemudian kamu bisa menjelaskan pengertian aktivitas fisik itu apa. Kemudian juga kamu bisa menyebutkan faktor-faktor, kemudian pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya atau materi hari ini? Ada. Nanti sudah siap semua dalam pembelajarannya? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya Ibu sudah menyiapkan video tentang materi kita pada hari ini. Apa materi kita hari ini? Aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Oke, itu aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Jadi silakan kamu amati, kemudian kamu dengarkan ya video yang di depan ini, boleh sambil dicatat ya. Alat tulisnya cari tempat yang lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman untuk kalian bisa menyimak dan menulis. Oke? Dan sebelum kita mulai, mari. Oke, tentu kalian bertanya-tanya nih, kenapa pencegahan penyakit ya? Ya, lalu apa hubungannya aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit? Oke? Nah, untuk itu, baik. Mari kita pelajari bersama-sama. Oke? Tolong disimak, jangan lupa dicatat. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian aktivitas fisik. Ya, kalian boleh sambil melihat. Ya, pengertian aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang melibatkan oleh kerja otot sehingga menghasilkan energi. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Oke? Nah, kenapa? Karena ketika kita kekurangan aktivitas fisik akan menimbulkan apa? Datangnya penyakit, bahkan sampai penyakit yang kronis atau yang berat. Nah, kemudian aktivitas fisik ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, apa saja? Yaitu tolong di sini. Ya, aktivitas fisik kategori ringan. Oke, aktivitas kategori ringan itu seperti apa? Apa aktivitas fisiknya? Nah, contoh misalkan beraktivitas berjalan kaki, ya, atau jogging, ya, atau berenang. Bisa juga kalian di rumah senang dengan keluarga, ya, atau juga kalau di rumah punya kebun kalian bisa berkebun. Oke? Nah, itu. Nah, lalu yang selanjutnya aktivitas fisik yang kategorinya sedang. Oke? Kategori sedang apa saja? Kategori sedang itu seperti kalian misalkan peregangan otot. Oke? Peregangan otot. Bisa juga kalau misalkan kalian mau melakukan aktivitas olahraga tertentu, misalkan sepak bola, voli, futsal, atau dan lain sebagainya, kita terbiasa dengan yang namanya peregangan atau pemanasan.
kalian melakukan olahraga tertentu itu. Hanya kita melakukan peregangan saja di rumah, tarik-tarik otot, tangan, kaki sampai ke bawah. Ya, itu bisa kategori aktivitas ringan. Ya, senam yoga buat para perempuan, putri bisa dilakukan. Ya, aktivitas di rumah. Nah, terus yang selanjutnya apa? Aktivitas yang kategorinya berat. Apa saja itu yang kategorinya berat? Ya, yaitu seperti push up, ya, naik turun tangga, dan angkat-angkat berat. Itu masuk dalam kategori aktivitas berat. Itu bagian-bagian aktivitas atau aktivitas fisik yang perlu kalian ketahui. Nah, lalu yang kedua kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Ya, kalau tadi kalian mengetahui adalah bagian aktivitas fisik, ini juga 3 kategori yang mempengaruhi kondisi fisik kita. Ya, apa saja kategori itu? Oke, yang pertama itu bisa berpengaruh dari pola makan. Ya, kenapa bisa pola makan? Ya, makanan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Karena bila jumlah makanan dan porsi makanan itu lebih banyak, maka tubuh kita akan kelebihan berat badan atau gemuk. Ya, tubuh akan merasa malas akibatnya. Malas, tidak ingin melakukan kegiatan, ya, seperti olahraga atau menjalankan aktivitas yang lainnya. Karena kegemukan, karena terlalu banyak porsi makan. Nah, begitupun sebaliknya, ketika pola makan ini tidak teratur, kalian tidak dikontrol atau jarang makan atau bahkan tidak makan, itu juga sangat berbahaya. Ya, bahkan itu lebih cenderung berbahaya untuk kesehatan tentunya. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah apa? Olahraga teratur, olahraga teratur dan terukur. Yang Bapak sampaikan, tambahkan, ya. Kenapa? Apabila kita melakukan aktivitas fisik secara teratur, nah, dan terjadwal tentunya, maka yakinlah, ya, kita bisa terhindar dari resiko-resiko penyakit seperti influenza atau flu, demam. Itu kita bisa terhindar, insya Allah. Ya, karena apa? Karena tubuh kita bugar, tubuh kita aktif berolahraga. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah apa? Pola istirahat atau tidur. Nah, ini kenapa bisa berpengaruh pola istirahat ini? Betul nggak? Pola istirahat itu. Kenapa pola istirahat bisa berpengaruh? Karena tubuh manusia itu tersusun atas organ-organ jaringan sel yang memiliki kemampuan atau kerja yang sangat terbatas. Ya, manusia itu bukan robot aja terbatas. Manusia orang. Ya, oleh itu istirahat ini sangat penting, sangat diperlukan. Ya, agar tubuh kita memiliki kesempatan untuk melakukan pemulihan sehingga dapat aktivitas lagi sehari-hari dengan nyaman tentunya. Begitu. Ya, berbeda dengan pola istirahatnya yang teratur. Kalian mungkin banyak bergadang atau bahkan tidak tidur. Ini sangat berpengaruh. Badan jadi lemas, konsentrasinya tidak ada. Begitu. Nah, kemudian poin ketiga adalah apa?
kenapa aktivitas fisik itu tentunya kalau kita berolahraga bisa bermanfaat terhadap kesehatan kita, ya, karena olahraga yang dilakukan secara terencana dan teratur, tentunya terukur, memiliki banyak manfaat yang sangat baik bagi tubuh kita. Seperti apa? Satu, Bapak kasih beberapa contohnya. Risiko gejala jantung, penyakit jantung dan ya, bahkan berdasarkan penelitian, orang yang tidak aktif atau yang bahkan tidak mau berolahraga, tidak aktif menjaga kondisi fisiknya, ini sangat tinggi resiko kematiannya yang disebabkan oleh penyakit jantung dan stroke. Gitu. Terus yang selanjutnya, mengurangi resiko dapat membantu untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit, ya, yang disebabkan oleh osteoartritis. Osteoartritis itu peradangan tulang, ya, osteoporosis, pemrobosan tulang, gitu. Lalu yang selanjutnya dapat membantu mengontrol sensitivitas tubuh kita terhadap insulin dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nih, hati-hati nih yang kerjaannya sering marah-marah, bisa jadi kalian itu darah tinggi dan bisa jadi akibat kurang aktivitas berolahraga. Ya. Yang selanjutnya, kecenderungan merasa lebih bahagia, memiliki citra diri dan kesejahteraan lebih baik. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang rajin berolahraga dan menjaga aktivitas fisiknya itu cenderung pikirannya lebih fresh, lebih sehat, ya, sehingga ketika kita dapat mungkin ada masalah dengan teman, ada masalah dengan keluarga, kita bisa berpikir jernih, kita bisa mencari solusi dengan baik, ya. Lalu yang selanjutnya dapat membantu. Oke, itu berasa cukup ya. Udah disimak video yang ditampilkan di depan? Mudah-mudahan kalian masih mengingatnya, walaupun baru sebentar Ibu stopkan. Jadi setelah mengingat ini, kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Ini ada berapa orang semuanya? 16. Berapa? 16. Ada yang 5, ada yang 6. Tidak apa-apa. 5 sampai 6 orang. Kalaupun mau sesuai ini tidak apa-apa. Sesuai barisannya. Gimana? Gimana pembagiannya? Terserah. Sesuai barisan. Oke. Nanti silakan mejanya digabung, ya. Yang sana digabung jadi satu, yang ini juga, kemudian ini juga, ya. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Silakan dirapatkan kursinya.
Oke, ini ada LKPD, itu lembar kerja yang akan kalian kerjakan hari ini. Ibu bagi per kelompok, silakan setiap kelompok berdiskusi, bekerja sama, ya, untuk mengerjakan LKPD yang ada di sini. Bu, caranya gimana? Tadi sudah Ibu tampilkan dari awal sampai materi terakhir, yaitu manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Kemudian buku lainnya silakan cari referensi dari buku paket, sudah boleh ya. Silakan dalam kelompoknya ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ya, tulis nama kelompoknya. Apa? Kelompok siapa? Misalkan ini kelompok 1, 2, dan 3. Oke, jika sudah selesai diskusinya, nanti presentasi di depan satu persatu ya dengan kelompoknya. Nanti kelompok yang lain menanggapi atau mengajukan pertanyaan atau menambahkan tentang apa yang kamu diskusikan. Silakan ditulis di situ pun apa. Silakan cari di buku paketnya, tadi sudah Ibu menampilkan di video. Ingat kembali.
Sudah selesai? Video tadi itu kan aktivitas ringan itu udah dijelaskan kan? Contoh itu dia satu. Seperti yang di video itu apa tuh aktivitas ringan? Itu. Silakan ditulis jenisnya tadi. Tadi yang sudah ditampilkan di video ada beberapa aktivitas fisik itu dari ringan, kemudian sedang dan berat ya. Itu kan tadi di video itu ada masing-masing contohnya. Tulis ya contohnya. Oke, udah semua? Sudah. Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Tapi sebelum itu, Ibu bagi dulu kelompoknya. Ya, siapa yang dulu tampil? Ya, itu biar adil. Bukan Ibu yang milih, tapi kita pakai rolling seperti ini. Ya, siapa yang dulu tampil sesuai dengan nomornya berhenti di mana? Yang berhenti berarti kelompok 1. Tepuk tangan.
Sudah. Kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil diskusinya, silakan disampaikan. Kemudian kelompok yang lain menjadi pengambat, nanti silakan boleh menambahkan, boleh misalkan lagi pertanyaan, silakan. Ya, sudah siap? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau yang lain bisa membantu menjawab atau menambahkan yang lainnya. Silakan. Tinggal dibaca aja. Silakan. Ayo, Betty. Iya, silakan. Di tempat saja, tapi berdiri untuk berdiri. Berdiri di tempat pun apa-apa. Gantian. Kalau anda ini gantian siapa? Ya, perkenalkan nama kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD kami tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Pengertian dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis aktivitas fisik. Jenis-jenis aktivitas fisik adalah aktivitas ringan yang hanya memerlukan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernafasan atau makanan. Yang lain silakan didengarkan, simak. Dan kedua ada aktivitas sedang yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus gerakan otot yang berat. Dan ketiga aktivitas berat yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan membuat keringat. Pertanyaan ketiga, sebutkan faktor yang mempengaruhi kondisi fisik, yaitu olahraga teratur, pola makan, dan kesehatan pola. Dan pertanyaan nomor 4, pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Dan pertanyaan terakhir, manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit, yaitu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke, dapat membantu untuk mengurangi dan mengobati rasa sakit, dapat membantu mengontrol sensitivitas tubuh, kecenderungan merasa diarrhea, dan dapat Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari penjelasan kelompok 1. Silakan. Jika ada yang mau ditambahkan atau yang bertanya, nanti kelompok 1 tidak hanya Delano, yang lain bisa membantu menjawab. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, sudah jelas semua? Sudah. Nah, berarti kita lanjut tadi, yaitu kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mulai dari poin yang pertama, pengertian aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Poin yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis aktivitas fisik. Ada 3 jenis aktivitas fisik. Yang pertama, aktivitas fisik ringan, contohnya berjalan kaki, berenang, dan senam. Yang kedua, aktivitas fisik sedang, contohnya mengekel lantai dan mencuci pakaian. Yang ketiga, aktivitas fisik berat, contohnya push up, naik turun tangga. Poin yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kondisi fisik.
Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi fisik adalah olahraga teratur dan pola makan. Poin yang keempat, pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit adalah dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Poin yang kelima, manfaat aktivitas fisik dan pencegahan penyakit. Yang pertama, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, olahraga teratur dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, meningkatkan keseimbangan kolesterol. Sekian presentasi kami tutup. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya, mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan dari kelompok lain. Silakan untuk bertanya atau menambahkan hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kelompok 1, kelompok 2, tidak. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya di kelompok. Terima kasih untuk semua kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu rasa kalian juga sudah pernah melakukan aktivitas fisik, baik itu sedang, ringan, maupun berat tadi ya. Tapi kamu baru menyadarinya. Walaupun tidak di pelajaran PJOK, di pelajaran yang lain, kamu juga sudah melakukan kegiatan ataupun aktivitas fisik ya. Oke, mungkin dari kelompok yang lain mau menanggapi atau merefleksi hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, silakan. Oke, silakan. Jadi, silakan. Baik, kita dapat menyimpulkan bahwa aktivitas ringan, sedang, berat juga dapat mencegah penyakit seperti aktivitas ringan berjalan kaki, aktivitas berat naik turun tangga, aktivitas sedang seperti peregangan. Sekian pendapat saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, bukan kayak tadi, itu contoh-contohnya, itu juga sudah pernah kalian lakukan. Kemudian kalian juga bisa mengetahui pengertian aktivitas fisik atau apa saja. Kemudian apalagi tadi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. Kemudian ada manfaat-manfaat kamu melakukan aktivitas fisik. Salah satu manfaatnya tadi apa? Salah satu manfaatnya tadi mencegah penyakit. Ya, dengan beraktivitas, dengan berolahraga, kemungkinan penyakit itu untuk mampir di kita ataupun datang ke kita itu kecil. Tetapi kalau misalnya tidak ada aktivitas itu cepat, ibaratnya kalian itu mudah tertular penyakit. Sama juga dengan pola makanan yang tadi disampaikan dalam video. Jika pola makannya berlebihan pun itu tidak baik. Jika pun itu kamu tidak makan sama sekali itu tidak baik. Jadi makannya cukup saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ingin ditambahkan? Ya, jadi untuk pelajaran pada pagi hari ini Ibu rasa cukup. Kemudian untuk minggu berikutnya kita mau materi apa nih? Materi di dalam kelas atau di luar kelas lagi? Luar kelas. Mau materi apa untuk minggu depan? Poli lagi. Oke, poli nanti minggu depan yaitu mainnya per tim, ya, dibagi per kelompok. Satu tim berapa orang? Nah, ini ada lebih nanti dijadikan cadangan apapun, ya. Oke, itu untuk materi kita minggu depan. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang memimpin doa. Tapi sebelum menutup dengan doa, Ibu mau ice breaking sebentar.
Ya, biar lebih ini. Jika ibu bilang pagi, kamu tepuk tangannya 1 kali. Jika ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Jika sore, 3 kali. Oke, siap? Pagi, siang, sore, pagi, sore, malam, tidak ada malam. Oke, terima kasih untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum itu kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan, Delano. Baiklah, sebelum kita menutup aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum itu ibu minta tolong alatnya dikembalikan. Siap, vektornya, kemudian sensornya. Oke, ibu akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Delano ingin menyampaikan proses pembelajaran kami hari ini sangat menyenangkan karena kami menggunakan media proyektor dan menggunakan video. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Saya Rati, saya akan menyampaikan proses pembelajaran kami hari ini. Proses pembelajaran kami hari ini sangat menyenangkan. Alasannya karena kami bisa belajar berkelompok atau diskusi dengan kawan-kawan. Oke, sekian terima kasih.